Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Bagus Pangestu dengan NIM 0104202070 dan saya jurusan MDC semester 5 dengan mata kuliah hadis tematik dan Bapak dosen pengampu yang bernama Muhammad Abdul Muin LCMA. Dan sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan hadis tematik secara umum. Langsung saja akan saya jelaskan. Nah, jadi definisi hadis tematik tersebut ialah hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Nah, secara etimologis, maudhu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud dengan tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam suatu masalah tertentu. Selanjutnya, nah, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami, ada 3 cara Rasulullah SAW cara menyampaikan hadis tersebut. Yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasul banyak mengadakan pengajaran-pengajaran kepada sahabat dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat. Nabi mengulang-ulang perkataan itu sampai 3 kali. Dan yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi Muhammad mendiktekan kepada para sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, gubernur-gubernur muslim. Nah, yang ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan para sahabat. Misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, ibadah haji, dan sebagainya. Yang selanjutnya ialah sejarah perkembangan hadis adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti tokoh-tokoh pada masa itu ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat terbesar lah. Baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu, materi atau matan hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan tersampaikan ke generasi selanjutnya. Padahal pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap semua ini sebagai masa pembatasan perwujudan. Periwayatan maksudnya, guys ya. Nah, kesimpulan dari materi-materi mengenal hadis tematik ini ialah hadis yang disampaikan kepada Nabi dan para sahabat melalui beberapa cara menurut Muhammad Mustafa Azami. Ada 3 cara. Yang pertama,
menyampaikan hadis dengan kata-kata. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis dan Nabi mendiktekan eh, secara berkali-kali kepada para sahabat. Dan ketiga, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan para sahabat. Pembatasan penyederhanaan hadis yang ditujukan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya menggunakan periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya persis seperti yang diurutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hanya bisa dilakukan apabila hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatan maknawi adalah hadis matannya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perubahan sedikit pun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Nah, terima kasih atas perhatian-perhatian dari teman-teman yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan dimanapun kita berada. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.